Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fi dini wa dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syaril alam khususatan fi Palestina wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Salah satu yang selalu digaung-gaungkan oleh para pembatal nasab ini adalah ada narasi yang isinya itu memang sangat provokatif ya. Karena ada pemilihan diksi yang kurang tepat, yaitu satu Habib lebih utama dari 70 kiai. Jadi ini diadu-adu antara Habib dengan kiai. Padahal sebetulnya kalau ditarik konteksnya ini bukan masalah kiai, tetapi 70 orang alim. Dimana orang alim itu ya nggak mesti kiai pak ya. Kiai nggak mesti alim, alim nggak mesti kiai. Nggak ada keterikatan itu ya. Siapapun bisa alim dan kiai juga tidak mesti alim ya. Contohnya Ki Slamet kan tidak alim itu. Ki Slamet yang namanya kerbau itu ya. Nah ini saya sampaikan data ilmiah lah bahasanya atau referensi dari mana ucapan itu bermuara atau berasal ya. Dimana sebetulnya ini bertentangan atau berselisih dengan apa yang pernah disampaikan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Marokil Ubudiyah. Beliau mengatakan justru terbalik ya. Satu orang alim ya fukuh ya sitina. Satu orang alim itu lebih unggul daripada 60 syarif ya. Atau Habib lah bahasanya. Kalau kalian alergi dengan Habib, oke, kita ganti syarif ya. Atau kalau kata kalian bukan Balawi, oke, berarti bukan Balawi ya. Tapi keturunan Rasulullah lah, begitu ya. Saya mah gampang aja ya. Yang pertama saya bacakan dari kitab Al-Manhajus Sawi. Ini dari ulama Ba'alawi ya. Judulnya aja jelas itu ya. Yaitu Syarhu Usuli Tabaqati Sadah Al-Ba'alawi ya. Ini karya Al-Allamah Habib Zain bin Sumaid ya. Satu marga dengan Habib Bahar bin Smith kalau bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara sayyiduna Wajihuddin Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus qaddasallahu sirrahu fi tarjamatihi li sayyidina Ra'sil Mukasyafina Abdullah bin Husain As-Saqaf radhiyallahu anhu qala wa qad akhbarani ba'du thiqati. Saya akan sampaikan bagaimana cara menyikapi tulisan ini dari dua sisi ya. Ini kan semacam riwayat ya. Ada orang menukil ucapan orang, maka kita pakai standar riwayat hadis ya. Sampai di mana tadi? Wa qad akhbarani ba'du thiqat anil allamah Syekhul Masyayikh ya atau Syekhul Masyayikh Abil Hasan As-Sindi ya. As-Sindi ini Pak, ulama top ya. Al-Madani radhiyallahu anhu. Muhasyi al-kutubi as-sittati ya. Jadi dijelaskan di situ bahwa As-Sindi ini adalah yang memberikan hasyiah kepada kutubus sittah. Jadi mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud ya, bahkan Musnad Imam Ahmad, bahkan juga memberi hasyiah kepada punya Al-Baidawi ya. Artinya ini bukan ulama kaleng-kaleng, Pak. Sudah dikenal dan bukan Ba'alawi ya, As-Sindinya ini. Jadi apa itu yang diriwayatkan tentang As-Sindi? Jadi ceritanya di sini Habib Zain bin Sumaid ini mengatakan bahwasanya ada Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidarus itu pernah menyebutkan ya ketika sedang merilis biografi atau tarjamah dari Abdullah bin Husain As-Saqaf ya, sama-sama Ba'alawi. Tetapi sumber utamanya bukan Ba'alawi, jalur riwayatnya Ba'alawi, cuma sumber utamanya bukan Ba'alawi. Itu harus tahu dulu ya. Jadi bukan doktrinnya Ba'alawi ini. Ya, tetapi ucapan dari seorang ulama walaupun jalurnya memang dari jalur Ba'alawi. Apa yang diucapkan oleh As-Sindi itu ya, atau apa yang terjadi dengan As-Sindi dalam masalah ini ya. Perhatikan annahu su'ilah, bahwasanya As-Sindi itu pernah ditanya fidarsihi di tengah-tengah ketika mengajar. Man afdolu, siapa yang lebih utama? Asy-syarifu awil alimu. Seorang syarif atau seorang yang alim. Nah, ini perlu dipahami bahwa asy-syarifu awil alimu ini jelas adalah asy-syarif yang tidak alim dan al-alim yang bukan syarif. Karena kalau syarifnya yang alim ya tidak masuk akal. Sama-sama alim, kok dibandingkan dengan orang alim? Ini kan pertanyaannya mana yang lebih unggul antara A dengan orang alim. Oh berarti yang satunya tidak alim.
Begitu juga yang alim di sini adalah bukan syarif. Karena kalau sama-sama syarif apanya yang mau dibandingin, kan begitu ya. Jadi antara syarif yang tidak alim, ya, satu syarif yang tidak alim dengan orang alim yang bukan syarif, begitu. Fahasolallahu indaha istighraqun, maka terjadilah ya bagi Asindi itu ketika ditanya itu atau ketika ada pertanyaan itu istighraq. Istighraq itu seperti kalau bahasa gampangnya tenggelam ya, artinya mungkin terbawa, bertafakur, tiba-tiba terdiamlah bahasa kita ya. Wa ta'tu arsahu ilal ardi, dan mengangguk-anggukkan kepalanya ke bumi. Berarti ini jalurnya mukasyafah, Pak. Mungkin sedang mendapatkan informasi atau apa. Tetapi sekali lagi ini bukan Ba'alawi, Pak. Ini Asindi ya. Kalau kamu tidak kenal Asindi ya tidak kenal Kutubus Sittah berarti. Artinya tidak pernah membaca Hasyiah Kutubus Sittah ya. Kemudian Masya Allah ya Ta'ala, summa rafa'a ra'sahu. Kemudian Asindi itu mengangkat kepalanya waqala, dan berkata syarifun jahilun. Nah, dipertegaskan syarifun jahilun, seorang syarif yang bodoh ya. Berarti pertanyaannya itu ya memang asyarif al-jahil ya. Maka dijawab ya sesuai dengan yang ditanya, syarifun jahilun, satu orang syarif yang bodoh. Auqala, atau ada yang mengatakan bahwasanya Asindi ini berkata. Au itu maksudnya ada versi lain gitu ya. Qala, Asindi itu berkata syarifun wahidun, satu orang syarif ya. Ya berarti mau bodoh mau alim ya. Kalau yang pertama kan jelas. Artinya misalnya di atas itu kamu nggak terima, oh enggak, syarif itu bisa jadi alim. Nah di sini diperjelas ya. Ada syarifun jahilun ya. Syarif yang bodoh, berarti itu menepis bahwa tidak mungkin kalau yang alim masuk di sini. Atau yang kedua, syarifun wahidun, satu syarif ya, baru masuk ke sini, mungkin pendapat kamu itu ya. Bisa jadi itu syarif yang alim, karena di sini takyidnya adalah jumlah, bukan statusnya. Cuma kita memahami redaksinya ini tetap bicara tentang seseorang yang syarif yang tidak berilmu begitu ya. Afdolu, lebih utama, min sab'ina aliman, dari 70 orang alim. Jadi itu ucapan ulama, Pak ya. Kalau misalnya kamu anggap ini doktrin Ba'alawi, ya kan yang mengucapkan Asindi, Pak, bukan Ba'alawi. Kalau kamu mau nolak ini, tolaklah dengan ilmiah. Jangan itu doktrin Ba'alawi di kitabnya Ba'alawi, karena kamu nggak tahu dari mana jalurnya ya. Bagaimana cara menolak ini secara ilmiah ya? Kamu bawalah, di sini kan ada bahasa ba'dus thiqat, akhbarona ba'dus thiqat. Dalam riwayat kalau hanya menyebut ba'dus thiqat itu masuknya kepada mubham namanya. Mubham itu apa? Tidak disebutkan orangnya. Lam yusammah. Tidak disebutkan siapa ba'dus thiqat itu siapa. Jadi kata Ibnu Hajar itu, kalau ada seorang perawi menjelaskan bahwa dia mendapatkan satu riwayat dari seseorang yang dia tidak sebut namanya, tapi disebut spesifikasinya dengan takdil, artinya thiqat. Saya mendengar dari orang yang sikoh, tapi dia tidak sebut siapa namanya, maka itu tidak diterima riwayat seperti itu. Kenapa tidak diterima? Karena bisa jadi sikot itu hanya menurut dia, tapi tidak standar sebagai orang sikoh. Begitu ya. Itu kalau kamu mau nolak. Kalau saya, Pak, nggak kepikiran, Pak, nolak untuk apa. Tapi kalau kamu mau nolak, jangan lalu tuduh-tuduh itu doktrinnya Ba'alawi. Doktrinnya Ba'alawi dari mana? Mereka kan cuma baca. Ada sumbernya begini. Itu kan kitabnya Ba'alawi. Iya. Tapi kan yang ditulis ucapan siapa? Kitabnya Ba'alawi isinya fardu wudu ada 6. Doktrin Ba'alawi. Goblok. Enggak, Pak, yang enggak. Kalau mau nolak, tolak dengan cara yang elegan, berilmu. Atau kamu kritisi juga. Misalnya dengan mengajukan gugatan atau pertanyaan. Ini Habib Zain bin Sumaid, mana jalurnya? Ya. Kok bisa langsung mengklaim wa dzakara sayyiduna Wajihuddin, padahal mereka ini kan tidak sezaman ya. Wajihuddin yang di sini Abdurrahman bin Mustafa ini kalau tidak salah lahir ya tahun 1700-an ya Hijriah Masehi. Sementara kalau bin Sumaid ini wafatnya tahun 1900-an ya. Artinya lahirnya juga sekitar itu. Tidak mungkin kan 200 tahun jaraknya. Ya, kan bisa jadi kalau kamu mau kritik begitu. Kritik boleh, Pak, tapi pakai ilmu. Jangan doktrin Ba'alawi. Doktrin Ba'alawi dari mana? Orang itu ada sumbernya. Jadi kalau masih mau mengkritik, mau menolak ini, ya boleh-boleh saja tapi elegan. Misalnya menggugat di masalah mubham. Mubham di sini maksudnya dari Asindi kepada Abdurrahman Bahusen As-Saqaf itu lewat siapa? Kan begitu ya.
Karena Mbah Husain As-Saqaf kan mengatakan akhbaroni ba'du thiqat. Ba'du thiqat itu siapa? Kok nggak menyebut nama? Karena menjadi masalah dalam hadis itu kalau nggak menyebut nama. Walaupun ini jangan ngegas kalau ngeritik begini. Karena ini sudah mukhtalaf ya, bisa diterima apa enggak? Karena spesifik di sini ada bahasa ba'du thiqat, ada bahasa thiqat, itu namanya sighatut ta'dil ya. Mari saya bacakan biar kamu melek ya. Bahwasanya hal-hal seperti ini tidak bisa digas kalaupun kamu mau nolak ya. Misalnya pakai kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yaitu kitab Nuzhatun Nazar ya. Di sini jelas wala yuqbalu hadisul mubhami ma lam yusamma, dan tidak bisa diterima hadis dari jalur mubham ma lam yusamma selama yang mubham itu tidak disebutkan siapa namanya. Nah tadi itu ba'du thiqat itu kan tidak disebut namanya, anggap masuk ke sini ya. Lalu kenapa begitu? Li'anna syarto qabulil khabari adalatu ruwatihi. Karena syarat dari diterimanya sebuah berita adalah kethikohan atau keadalahan dari yang meriwayatkan. Waman ubhima ismuhu, dan barang siapa yang namanya disembunyikan atau samar tidak disebutkan, la yu'rafu ainuhu, maka berarti orangnya juga tidak diketahui. Fakaifa adalatuhu, lalu bagaimana tentang status adalah dia? Simulasinya begini, yang kita mendengarkan Maman berkata, saya mendapatkan hadis ini dari seseorang yang sikoh, tapi Maman tidak sebut siapa nama orang itu. Maka bagaimana kita bisa tahu kalau orang yang dimaksud Maman itu benar-benar sikoh ya? Toh kita tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Maman itu, karena Maman tidak menyebut siapa namanya gitu, tapi cuma disebut sifatnya sikoh gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Sementara syarat kita nerima adalah kita tahu bahwa benar-benar sikoh. Ini tahu orangnya aja enggak, apalagi sifatnya sikohnya gitu kira-kira. Wa kadza, ini yang masuk ya. Kalau yang atas itu kan hanya bicara sebatas tidak diketahui saja. Yang kedua ada catatannya. Wa kadza, begitu juga la yuqbalu, ditolak atau tidak diterima khabaruhu, khabarnya mubham itu, khabar yang atas tadi, walau ubhimah, walaupun perawinya itu disamarkan atau menjadi tidak jelas lah bahasanya, disembunyikan bilaf ta'dil, dengan menggunakan sighat ta'dil. Sighat ta'dil itu yaitu sikoh, itu namanya ta'dil Pak. Kalau mau waddo pemalsu itu namanya jaroh. Kalau sikoh itu namanya ta'dil, artinya kalimat positif ya, pujian positif atau penilaian positif gitu ya. Walaupun misalnya disembunyikan lalu diganti dengan kalimat positif ya tadi qala sikotu, berkata orang yang sikoh. Siapa Pak? Mubham namanya, tapi ada spesifikasinya atau ada deskripsinya, yaitu ta'dil ya. Ka'ayyakulah, semisalnya berkata ya seorang perawi itu arrawi ya, seorang perawi anhu, dari periwayat yang dia terima itu akhbaroni athiqatu, sama kan, berkata kepada saya athiqoh ya, seseorang yang sikoh. Ya ini kan satu orang. Kalau yang tadi itu kan akhbaroni ba'du thiqat ya, ba'dun itu kan bisa satu orang juga sama Pak, sebagian orang-orang yang sikoh ya. Maka redaksi seperti ini tetap ditolak ya. Kenapa? Karena kada la yuqbalu, berarti ini bisa kamu pakai untuk menolak, tapi perhatikan dulu kelanjutannya ya. Li'annahu, alasannya apa? Karena sesungguhnya orang yang mubham itu qad yakunu thiqatan, bisa jadi ada orang itu sikoh adalah sikoh indahu, hanya menurut yang meriwayatkan saja. Jadi kalau saya bilang saya mendengar dari orang yang sikoh, bisa jadi sikohnya orang itu hanya menurut saya ya. Kemudian majruhan, tetapi ada orang itu adalah majruh ya, kebalikannya sikoh, padahal kata orang lain ya, orang itu justru tidak sikoh begitu ya, inda ghairihi, menurut yang lain. Jadi bisa jadi misalnya begini, saya dapat uang dari orang kaya, ya sebut dulu siapa yang kaya, bisa jadi itu kaya menurut kamu, sedangkan menurut orang lain kere, kan begitu. Ya kenapa kamu sebut kaya? Ya karena dia punya uang 1 juta. Kok bisa kamu sebut kaya? Ya dibandingkan kamu tidak punya uang. Tapi bagi yang punya uang 1 M kan itu kere. Maka standarkan dulu orang ini masuk sikoh apa enggak, masuk standar kaya apa enggak, begitu Pak ya kalau logikanya ya, kalau mau dirasionalkan. Kemudian wahada alal asoh, dan ini adalah yang paling benar. Jadi kalau ikut Ibnu Hajar, pendapat seperti ini adalah yang paling benar fil mas'alati, dalam masalah ini. Jadi berarti ini indikasi ada ikhtilaf ya, makanya setelahnya akan dibacakan ikhtilafnya. Artinya walaupun disebut sikoh,
Tapi kalau kamu tidak sebut namanya, tetap tidak bisa diterima hadis kamu itu, karena jalur kamu itu mubham namanya ya. Jadi kalau kamu membawa jalur yang tidak disebutkan nama, walaupun sudah kamu kasih deskripsi, itu orang baik. Oh, nggak bisa ya. Tidak bisa diterima. Ya sama dengan tadi itu, Bahusin As-Sakaf itu tidak bisa diterima ketika mengatakan akhbaroni ba'du thiqat, selama tidak disebut namanya. Ini menurut Ibnu Hajar yang paling benar begini. Tetapi ada pendapat-pendapat lain. Coba perhatikan selanjutnya ya. Walihadan noktati, dan karena poin ini ya, nokta itu semacam poin ya, atau titik lah bahasanya ya. Apa itu? Lam tuqbal al-mursalu ya, atau lam yuqbal al-mursalu. Maka hadis mursal itu ditolak atau tidak diterima. Apa itu hadis mursal, Pak? Hadis mursal itu ketika kamu melompatkan satu periwayat. Jadi kamu mengatakan mendengar dari seseorang di mana sebetulnya sebelum kamu itu ada lagi jalurnya. Ya. Tapi kamu bilang dari Maman, padahal tidak mungkin Maman langsung ke kamu. Ya. Mesti di situ ada jalur lain. Contohnya misalnya seorang tabi'in mengatakan saya mendengar, atau anin nabi ya, tidak mungkin tabi'in mengatakan saya mendengar dari nabi, yang tabi'in dari Rasulullah. Tapi dia tidak sebut jalurnya siapa, kamu jalur sahabatnya siapa. Itu namanya mursal, Pak ya. Mursal. Kenapa ini juga dimasukkan ke sini? Ya karena tidak disebut, Pak, siapa namanya gitu loh. Atau misalnya kamu mengatakan saya meriwayatkan dari Soekarno. Kan Soekarno sudah nggak ada sekarang, Pak. Kamu masih hidup. Mesti ada jalur lain, Pak. Ini tidak dibicara baca di buku ya. Enggak, ini langsung transmisi ya. Kamu dari siapa? Ke Soekarno itu dari siapa? Kan nggak mungkin langsung dong. Kamu tidak mungkin ketemu Soekarno. Nah, begitu. Tabi'in ini dari siapa? Ke Rasul, dapat berita dari Rasul itu melalui jalur siapa? Kalau dia nggak sebutkan, itu namanya mursal. Itu juga tidak bisa diterima. Karena sama-sama ada jalur yang hilang. Jadi mubham itu dianggap tidak jelas, berarti tidak ada. Begitu ya. Kemudian, walau arsalahu al-adlu. Walaupun arsalahu al-adlu itu yang melakukan kemursalan ini adalah seorang yang adil. Tabi'in, Pak. Orang adil. Orangnya sikoh. Tapi dia meriwayatkan dari Rasulullah, tetapi tidak ada jalurnya. Mesti ada yang putus di situ, karena tidak mungkin dia bertemu Rasulullah. Atau mungkin A meriwayatkan dari B, padahal tidak mungkin ketemu mereka itu. Maka berarti ada jalur terputus. Maka itu namanya mursal. Walaupun si A ini terpercaya, tapi kalau tidak menyebutkan jalurnya, maka juga tidak diterima. Ini dalam masalah hadis, Pak ya, ketat ya. Disiplin sekali ya. Tetapi ini bukan satu pendapat ya, masih berbeda-beda. Jaziman bihi, di mana orang itu memastikan saya mendapatkan dari orang itu ya. Atau bukan saya mendapatkan ya. Orang itu benar-benar mengatakan, jaziman itu memastikan. Jadi ada orang yang adil ya, ada orang yang siko memastikan si Maman berkata begitu. Tapi dia tidak langsung dengar dari Maman, ada satu jalur, cuma jalurnya ini hilang. Maka itu tetap ditolak, itu namanya mursal. Seorang tabi'in memastikan dari Rasulullah SAW ya. Tidak mungkin tabi'in mau berbohong kan. Tetapi jalurnya siapa? Begitu ya, disiplin ya. Disiplin dalam rawi. Saya juga mau coba disiplin ketika membaca kitab harfan-harfan walaupun agak rumit ya. Kenapa? Karena kalau kita memahami kitab itu harfan-harfan itu kan setiap kata harus kita jelaskan apa maksudnya ya. Ya kalau kita mengulas bahasa sendiri kadang-kadang justru lafal-lafal di situ banyak terlewat. Malah lebih banyak kalimat kita sendiri ya. Kemudian hadal ihtimalu bi ainihi. Hadal ihtimali bi ainihi. Karena adanya ihtimal dengan barangnya itu ya. Artinya yang menjadi jalur kamu kepada Rasulullah atau kepada orang itu siapa? Kan ihtimal bisa jadi ini, bisa jadi itu. Lah jalurnya tidak jelas ya. Bukan dinafikan, Pak. Bukan dianggap lalu kamu berdusta mengada-ngada. Tapi kalau kamu tidak sebut, tidak presisikan ainnya itu siapa, materinya itu siapa, jalur kamu siapa, maka tetap ada ihtimal. Ya. Nanti masuklah kepada muhmal ya, antara perbedaan mubham dan muhmal ya. Muhmal itu kamu sebut satu orang tapi tidak spesifik. Yang mana ini kan ada orang yang nama begini, ada beberapa orang. Yang mana yang kamu maksud? Tidak kamu tayin, itu namanya muhmal ya. Muhmal tapi pakai H, itu rumit bahasanya ya. Tetapi maksudnya di sini ada ihtimal kalau tidak salah begitu. Ada kemungkinan-kemungkinan. Kalau ada kemungkinan-kemungkinan berarti tidak jelas. Jalur itu harus jelas ya. Kalau tidak jelas repot nanti ya. Kemudian wakilah, itu. Di sini menggunakan siqat tamrid. Ya kenapa? Karena kalau kata Ibnu Hajar yang ahsoh ya ditolak. Wakilah
Tapi dikatakan juga yukbalu, itu bisa diterima. Tamasukan bidohir ya. Dengan berpegang kepada asas hukum dohir ya, atau ya secara yang nampak ya. Apa itu? Idil jarhu ala khilafil asli. Karena jaro itu mesti adalah ketika menentang atau bertolak dengan hukum asal. Maksudnya dasarnya itu ya, namanya perawi, namanya ulama itu kan baik. Ya. Jaro itu mesti menyimpang dari hukum asalnya ya. Karena secara dohirnya begitu, yang namanya ulama dohir itu mesti baik. Jaro itu keluar dari situ. Maka kelanjutannya di sini ya. Kalau misalnya orang itu tidak dijelaskan dia itu majruh ya, dia itu ada ada cacatnya, maka walaupun tidak disebut, ya berarti kita kembalikan kepada dohirnya saja ya. Selama dia itu tidak disebutkan cacatnya, maka berarti tidak ada cacatnya. Kalau tidak ada cacatnya berarti sikoh. Begitu Pak ya. Itu kan salah satu pendapat. Jadi ada yang bilang, ya walaupun tidak disebut, ya selama orang itu tidak dikenal buruk, yang walaupun tidak dikenal, ada ihtimal ada apa, tapi kita kembalikan ke hukum asal. Karena jaro itu khilaful asli. Khilaful asli itu maksudnya Pak, standarnya rawi itu kan baik adalah ketika ada yang ternyata buruk, entah su'ul hifdz, entah apa, itu kan berarti sudah keluar dari posisi asalnya. Kalau kembali ke posisi dasar, memakai usus dasar, secara dohir selama tidak disebut dia itu majruh ya, bukan marju ya, majruh ya. Majruh itu punya cacat, maka berarti dipakai hukum asalnya, dia berarti sikoh, maka diterima begitu. Wakilah ada pendapat lain ya. Kalau yang pendapat kilah pertama ini kan pokoknya selama tidak ada jarohnya berarti dia sudah benar gitu, sudah diterima ya. Kemudian ada juga pendapat yang lain. Lain di sini maksudnya adalah punya spesifikasi sendiri, walaupun secara dasar sama, yaitu menolak pendapatnya Ibnu Hajar itu. Artinya berselisih dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Karena kalau Ibnu Hajar kan jelas menolak, ini berarti yang menerima ya, walaupun ada spesifikasinya. Makanya saya bilang yang lain, agak berbeda lah, agak lain lah bahasanya ya. Wakilah dan dikatakan juga, in kanal qailu aliman, apabila yang mengatakan ini orang alim, artinya saya bilang saya dapat hadis dari orang yang sikoh. Yang sikohnya itu kan bohong Pak, tidak saya sebut namanya, samar. Tapi sayanya orang alim misalnya ya. Maka ajza'ahu dzalika, maka hal itu sudah mencukupinya. Artinya itu sudah cukup. Berarti tolak ukurnya itu terletak kepada sayanya. Kalau yang bilang saya, ini kan alim berarti. Misalnya ya, bukan ini contoh saja, saya enggak orang bodoh ya. Artinya kamu percaya kepada saya, maka saya dapat dari siapapun, kamu percaya kepada saya gitu ya. Walaupun kamu tidak tahu saya dapat dari mana. Ini kan juga bisa dipakai Pak ya. Fi hakiman yuwafiquhu, bagi orang yang sudah menyepakati ya, atau sudah mengikuti kepada orang alim itu ya, fi madhabihi, di dalam madhabnya ya. Jadi ini kan sering juga diucapkan oleh Imam Malik, haddatsani asyiqatu misalnya ya. Imam Malik tidak menyebut. Imam Syafi'i juga pernah begitu ya, haddatsani asyiqatu, walaupun sudah dilacak kalau Imam Syafi'i berkata begitu, yang dimaksud asyiqatu itu siapa, yaitu gurunya atau siapa gitu yang udah diketahui ya. Tapi Imam Syafi'i mungkin menggunakan pujiannya saja, tidak menyebut nama tapi menyebut pujian ya. Sama dengan kita kalau anak kita datang, wah si ganteng datang. Itu kan orang sudah tahu maksudnya anaknya, karena orang ini sudah dikenal kalau menyebut si ganteng itu siapa. Wah si berduit datang misalnya ya. Atau wah si alim datang, wah si jujur datang misalnya. Itu kan sama masuk kepada sigot-sigot takdil ya, memuji ya. Atau positif ya. Nah bisa jadi juga ini kalau yang berkata itu orang alim, maka bagi orang yang mengikuti orang alim tersebut ya dalam madhabnya, artinya misalnya Imam Syafi'i berkata begitu, maka ashab Syafi'i ya, berarti yang mengikuti Imam Syafi'i ya, maka itu berlaku untuk mereka ya. Tetapi komentarnya Ibnu Hajar, wa hadza laisa min mabahisi ulumil hadis, tetapi ini sebetulnya sudah keluar dari pembahasan ilmu hadis. Kenapa? Karena soal masalah dalam fikih ya, karena bicara madhab. Karena kalau bicara di syarah kitab lain, masalah ini juga nanti dikaitkan dengan bagaimana menyikapi ucapan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i itu meriwayatkan sesuatu dengan narasi mubham juga. Haddatsani asyiqatu, tidak disebut namanya. Begitu juga Imam Malik ya, yang sering juga begitu, haddatsani asyiqatu. Ya, jadi begitu Pak ya. Jadi kajian ilmu itu luas. Kalau kamu mau kritik ya pakai ini. Nanti akan ada perdebatannya.
Ya, itu as-saqaf itu alim apa bukan? Termasuk alim apa bukan? Terus kita ikut dia apa bukan? Kan begitu. Kalau kita percaya kepada Az-Zabidi misalnya. Az-Zabidi mengatakan qala al-Ubaidillah. Walaupun kita tidak tahu dari mana sumbernya, tapi kita yakin kepada orang ini dia tidak mungkin bohong dalam masalah itu, ya. Ya kita percaya. Kan begitu, Pak. Apakah salah? Ya ada di sini. Ya, pendapatnya di sini ada. Tapi itu kan kila. Ini kan versi Ibnu Hajar, Pak. Karena kata Ibnu Hajar yang paling asoh adalah yang ditolak. Kalau kamu baca kitab lain, ketika ada yang mentarjih lebih asoh yang diterima, ya tidak mungkin pakai kilah. Begitu, Pak, kalau mau menganalisa ilmu. Jadi jangan terlalu apa bahasanya ya, nggak ngerti tapi ya sama-sama nggak ngertinya dengan saya. Jadi saya anggap saya bicara ini kepada orang yang benar-benar bodoh gitu ya. Kalau alim sedikit aja, berarti sudah bukan mukhotob dari konten saya ini ya. Mohon maaf mungkin saya bacanya salah banyak-banyak ya. Tetapi semoga salah baca, karena memang agak rumit Pak kalau membaca kitab, kita baca per kalimat terus kita jelaskan ya. Sehingga seringkali orang membaca kitab itu kadang-kadang menjelaskannya bertentangan dengan yang dibaca, karena dia itu memahami sekilas lalu bicara banyak sekali. Ya, tidak sesuai dengan tulisan ulamanya ya. Untung ulamanya sudah nggak ada. Kalau hidup kan ditabok, enak aja kamu baca kitab saya kok suka-suka begitu. Bukan begitu maksudnya, malih ya. Allahumma